Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Bang Ike, jadi bagaimana Bang? Mereka sama-sama kemudian berdasarkan hasil survei yang mereka yakini gitu ya, yang satu ada yang naik dan akan tetap naik, bahkan juga tadi Bu Siti Fadila tidak percaya partai peningkatan politik, kita itu tidak percaya partai politik, peningkatan kita cukup besar gitu ya. Tapi kalau dari hasil hitung-hitungan sebenarnya akan seperti apa? Kita kasih semangat semua. Yang disampaikan Bu Siti Fadila itu bagus juga karena kan netizen, walaupun itu pasti tidak tergolong survei, polling lah gitu ya. Dan pada sisi lain benar juga, saya tuh sebetulnya saya sedang tidak pegang pilkada manapun, tapi tentu saja nanti sesudah, saya tuh mau lihat sesudah 20 Oktober, kan malamnya ada para menteri itu ya, kemudian besok paginya kita lihat suasana seperti apa, toh pada akhirnya sebagai warga yang pegang KTP Jakarta, ya kan? Ya. Itu kita harus membuat keputusan. Mungkin nanti di sana saya memutuskan, oke, saya ikut dukung lah, apakah terang-terangan dukung Ridho, apakah Pramono dan Rano gitu ya. Cuma sebelum sampai ke sana, saya ada 3 hal penting. Hal yang pertama ya, ini agak penting nih. Mau saya tanya nih, dan ini penting betul. Di TV One harus sesuatu yang baru lah. Nanti kalau Anda jadi gubernur gitu ya, calonnya maksudnya ya, mulai dari Farudin dulu lah gitu ya. Itu kita kalau bikin diskusi di Jakarta perlu izin nggak? Wah, ini sensitif dong nih. Enggak sensitif. Oh, saya undang-undang aja. Peraturan dan perundangan. Karena lucunya, polisi kan itu, kemarin kejadian di Grand Kemang tidak tahu itu, menahu ada kegiatan tersebut. Pernyataannya sebagai orang ilmu komunikasi dilaksanakan tidak ada izin. Diskusi itu loh. Pak, nanti kalau kita ini kebetulan ini kan kita semua tidak mengacu yang ke Grand Kemang ya. Tapi apapun kegiatan pada saat nanti Anda jadi gubernur gitu ya, kan kita warga Jakarta pengen bikin diskusi, harus ada izin nggak tuh? Kalau Bang RK dalam beberapa kesempatan Bang selalu mengedepankan bahwa pertama, yang pasti-pasti aja nih kan? Iya, maksudnya yang pertama bahwa beliau tentu sangat menjaga sesuai dengan regulasi. Tetapi kedepannya dalam membangun regulasi dia sangat banyak melibatkan aspirasi masyarakat. Karena gagasan bagi beliau itu bukan hanya inspirasi bagi kandidat, tetapi juga aspirasi dari bawah. Banyak kesempatan beliau menyampaikan 70% dari kebijakan-kebijakan kita itu kedepannya itu lebih pada aspirasi masyarakat, Bang. Sehingga kalau untuk langsung menyatakan bisa atau tidak terlalu dini saya menyimpulkan jangan ribet dah. Maksudnya kalau itu punya dia. Punya dia juga saya tanyain. Saya cuma nanya kalau kita bikin diskusi, ya kan, lepas dari diskusi apapun lah, jangan mengacu kepada satu. Perlu izin atau tidak? Bentuk demokratis nanti akan dikawal seperti apa? Iya, sepanjang memang tidak ada regulasi yang dilanggar, saya pikir tidak ada persoalan di situ. Kalau persoalan perizinan aja, Bang. Atau jangan-jangan RK punya metodologi yang mudah, nggak ribet gitu misalnya. Misalnya orang mau melakukan diskusi ini. Misalnya ada aplikasi gitu misalnya. Kalau cuma sifatnya model aplikasi itu malah itu yang dikedepankan oleh beliau, Bang. Termasuk persoalan administrasi yang banyak dikomplainkan oleh orang, pelayanan, pungli dan yang lain-lain. Mau lapor dan yang lain-lain. Semua yang ditawarkan justru model aplikasi-aplikasi. Karena dengan aplikasi itu ada yang menarik yang disampaikan oleh RK misalnya bahwa pelayanan itu justru negara yang hadir. Bahkan dia membayangkan misalnya persoalan KTP dan yang lain-lain itu justru di-delivery ke rumah warga, ke rumah masyarakat seperti kayak model GoFood. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita tahu misalnya kadang masyarakat dari bawah repotnya minta ampun terlepas dari prosedur dan yang lain-lain. Dan nanti ada ya semacam platform kurang lebih ini. Kurang lebih agenda Jakarta misalnya. Di sana ada diskusi ini gitu ya. Sangat memungkinkan. Jadi maksud Anda itu gubernur kan mengetahui berarti kan gitu ya. Enggak ya, ada agenda Jakarta, orang Jakarta tahu hari ini ada diskusi di mana di mana saja. Atau jangan-jangan nanti melenceng tuh. Ya itu. Ada agenda Jakarta di mana gubernur hadir di sini, wakil gubernur hadir di sini. Itu mah agenda gubernur doang. Agenda Jakarta gitu. Ya, Riz. Jadi kalau misalnya ditanyakan, perlu izin nggak untuk diskusi? Bisa dicek. Mas Pram dan Bang Dul ini track recordnya sejak dulu ini orang yang sangat demokratis, Pak. Orang yang sangat menyatu dengan masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat. Mas Pram misalnya adalah aktivis sejak zaman mahasiswa. Bang Dul seniman yang tentu saja dalam berinteraksi dengan masyarakat itu membuka diskusi yang lebar gitu. Dan juga saat kampanye dan saat sosialisasi ini membuka diskusi ke masyarakat, diskusi program-program. Jadi tidak perlu khawatir Bang Ege. Selama ini itu Menseskap gitu ya. Kan kemudian jadi gubernur DKI Jakarta ya kan. Sebelumnya juga anggota DPR RI, kemudian aktivis. Dengan demikian misalnya nanti ada orang atas namakan pihak-pihak lain gitu ya, masuk ke sebuah diskusi atau apa itu. Tadi abang dapat nggak poinnya? Jangan sampai dia yang menyala-nyalakan
kagak ribet dah, tapi jawabannya jadi malah ribet. Loh, enggak. Iya. Ini makanya saya pertajam. Enggak, iya. Saya pengen pertajam nih, Saya ya kan? ini kan jelas. Kalau nggak ada peraturan artinya kami perundangannya, mengakomodir nih Iya. secara demokratis semuanya. Soalnya kalau nggak bukan. ada peraturan perundangannya minta izin, nggak usah ribet Nggak dah, usah gitu ya. diribetin. Iya jelas, semangatnya gitu. Jadi apalagi orang cuma diskusi ya, diskusi terus berangus ya, itu kan menyalahi semangat kita. Kalau ada Ini orang tak yang mengacu pakai- kepada pertemuan kemarin juga tidak kan? Oh, enggak. Bahas Jakarta Enggak. di Iya, sini. Jakarta. Karena memang nih. semangat Mas Pram, bahkan dari kegiatan sosialisasi dan kampanye dan perumusan program-program kampanyenya, ini program yang dari diskusi masyarakat kok. Oke. Maka masyarakat misalnya menyatakan, Bang, kita air bersih kurang, susah. Di Jakarta masih susah air bersih. Nah, Mas Pram janji 100% nanti tersalur air bersih itu ada. Gitu. Oke. Kemudian Mas Pram bilang, nanti Mas Pram dan Bang Dul karena sedang ngecek, Pak ini KJMU kita sudah nggak dapet, gini kemarin dapet, pokoknya yang sebelumnya dapet sekarang nggak dapet, nanti dapet, gitu loh. Artinya apa? Dan sekolah akan digratiskan yang baik Nggak yang mudah loh, negeri dan Riz. swasta. ngomong. Ini Itu kan bicara soal semuanya- pendataan, Bang, Riz. Nggak Tetapi mudah. kan komitmen. Jangan kemudian sampai di awal aja Lah, nih. enggak, Baik. Sekolah komitmen. digratiskan untuk Swasta dan negeri, SD sampai SMA. Bahkan Wih. nanti pemegang Yang KJP-nya, kemarin aja Ini- ini. pemegang Ini KJP-nya saya masuk kasih tahu. Ancol sama Temi Saya gratis. mau saya kasih tahu nih, kameramen aja bahagia bener. Lah, iya. Karena ini kan masyarakat kan Iya, memang Bang, pada Bang, pada ketawa berpihak. bener. dan Asal bahagia. datanya beres, Bang. lo beres. Bener nih ya. Bener. Ini ingat dong tanggal hari ini loh, tanggal Iya. 29 Oke. Ari September. Setiawan Oke, Jodi. Oke, Oh, ini Mas kalau Pram yang ngomong bukan saya. Ya. Oke, 29 Artinya kan kita- September. Mas Pram kan Mas ngomong. Pram Anda ya. semua ibu-ibu Dan dan Bang Dul. bapak-bapak yang di Air studio bersih. maupun yang di Swasta rumah. negeri ya. Swasta negeri gratis, Swasta Pak. dan Oke, negeri kalau soal gratis. program kerja ini kita beres satu-satu. Karena Tadi Bu Siti keberpihakannya Fadila juga ada. belum sampaikan. Anggarannya sudah ada. Ya, kita bahas nanti ya. Usai jeda kita lanjutkan kembali ya pemirsa ya. Dengan Bu Siti nanti, Bu ya. Bu Siti, ayo.